Hari ini, mari kita memanjatkan kemuliaan kehadirat Tuhan melalui firman Tuhan dengan judul Ibu Surgawi berkata, saling mengasihi. Ada banyak ajaran Ibu Surgawi. Jika kita meringkaskannya, kita bisa mengetahui semua ajaran Ibu Surgawi dapat disimpulkan dengan firman saling mengasihi. Jadi saya memohon kepada semua keluarga Sion mengikuti kehendak Ibu Surgawi ini di atas bumi ini. Tolong buka Yohanes pasal 13. Mari kita baca firman di Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus melakukan apa? Kamu harus saling mengasihi. Ajaran ini sudah diberikan 2000 tahun yang lalu dan juga diberikan pada zaman Roh Kudus akhir zaman ini ketika Bapa datang ke bumi ini. Dia sudah menaruh perjanjian baru di dalam ajaran ini, dan Ibu Surgawi datang ke bumi ini sebagai kenyataan perjanjian baru itu. Jadi, sekarang kita harus melakukan perintah saling mengasihi di dalam kebenaran itu juga. Tetapi tidaklah mudah untuk kita saling mengasihi selama hidup di dunia yang keras hati ini. Saya berharap kita semua mengerti ajaran yang sulit itu melalui sebuah cerita. Zaman dahulu kala, seorang ahli antropologi menjelajah sebuah desa pelosok Afrika untuk menyelidiki asal mula manusia dan asal mula kebudayaan dan sebagainya. Di situ, dia bertemu dengan beberapa anak dari satu suku. Dia bergembira bersama dengan anak-anak itu. Suatu hari, dia menyarankan sesuatu kepada anak-anak itu. Aku mau bermain dengan kalian hari ini, mau? Anak-anak itu berkata, ya. Cara bermainnya begini. Aku akan menaruh satu keranjang stroberi di bawah pohon sekitar 50 meter dari sini. Barang siapa berlari tercepat sampai ke sana, ia akan makan semua stroberi itu. Inilah usulannya. Memang, berlimpah-limpahlah berbagai jenis buah di Afrika, tetapi stroberi jarang ditemukan di daerah Afrika. Jadi, dia membiarkan anak-anak itu berdiri di satu garis dan memberi aba-aba mulai. Namun, tak seorang pun dari anak-anak itu mulai berlari. Malah, mereka saling melihat satu sama lain dengan keraguan. Kemudian, saling bergandengan tangan. Setelah itu, mereka semua berlari bersama, saling bergandengan tangan. Mereka tiba di mana ada keranjang stroberi diletakkan. Mereka duduk mengelilingi itu dan mulai memakannya sambil ngobrol dan tertawa bersama. Ahli antropologi itu memikirkan anak-anak Afrika itu sangat menarik. Jadi dia bertanya, aku sudah memberitahukan cara permainan itu, bukan? Barang siapa juara satu, ia bisa makan semua stroberi itu sendirian. Tetapi, kenapa kalian tidak berusaha untuk menjadi juara satu? Semua anak itu berkata, Ubuntu. Ubuntu adalah sebuah perkataan suku Bantu. Maknanya, aku ada karena kamu ada. Mereka semua berkata, Ubuntu. Aku ada karena kamu ada. Perkataan ini berarti, komunitas kami selalu yang utama, dan aku tidak akan mengambil hanya untuk diriku sendiri. Tentang pertanyaan ahli antropologi itu, kamu bisa makan semua stroberi jika kamu menjadi juara satu. Tetapi, kenapa kamu semua bergandengan tangan dan berlari dengan bersama-sama?
Seorang dari anak itu bangun dan menjawab, "Semua kita bisa berlari cepat dan satu dari kita bisa menjadi pemenang. Tetapi semua anak yang lain akan menjadi sedih kecuali satu anak yang menang itu. Jika semua anak bersedih, bagaimana mungkin pemenangnya bahagia sendirian?" Saya pernah memikirkan cerita ini dengan serius. Memang cerita ini suatu kisah nyata di Afrika, tetapi saya berpikir bahwa kita bisa mengerti kenapa Tuhan berkata, kita harus menjadi satu dan rukun pada zaman ini juga. Ketika Tuhan berkata kepada kita, jadilah satu, itu bukan karena kita satu orang, tetapi itu adalah sebuah pengajaran bahwa kita harus menjadi satu meskipun kita adalah banyak. Ibu Surgawi selalu memberikan kita pengajaran tentang ini. Ketika kita berpikir tentang cerita ini, dan firman di Yohanes pasal 13, kita bisa memahami sedikit dari alasan kenapa Tuhan kita berkata saling mengasihi. Beberapa sarjana berkata, jika satu orang berbahagia, 5 orang yang di sekeliling dia akan berbahagia bersama. Saudara-saudari, Hari Sabat adalah sebuah hari untuk menyembah Tuhan dan memberikan ucapan syukur dan kemuliaan kehadirat Tuhan. Dan juga itulah sebuah hari untuk bersukacita, bukan? Kita sedang merayakan hari Sabat ini dengan sukacita. Jika satu orang berbahagia, dia dapat membuat 5 orang di sekelilingnya juga berbahagia. Oleh karena itu, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kita mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita harus merayakan hari Sabat yang penuh dengan sukacita ini dengan saling mengasihi sebagai keluarga Sion. Ketika kita melihat semua pengajaran Tuhan, kita bisa menemukan semua itu disimpulkan dalam kasih. Kita tidak boleh mencari kesenangan dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, tetapi harus berusaha. Kita semua menjadi pemenang sambil bergandengan tangan, sama seperti anak-anak Afrika itu. Sama seperti ungkapan Ubuntu dalam bahasa suku Bantu di Afrika, kita memberitakan Injil dari semangat kasih. Aku ada karena kamu ada. Karena kamu ada, aku ada. Karena kita ada, aku ada. Saya yakin pemberitaan Injil berasal dari sifat kasih ini. Oleh karena itu, Yesus telah menekankan dan mementingkan kasih waktu dia datang ke bumi ini, dan telah memberi banyak sekali ajaran tentang kasih di dalam perjanjian baru. Tuhan adalah kasih. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Melalui semua ayat ini, kita bisa melihat Yesus seringkali mengungkapkan kasih. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mencapai kasih? Kita bisa mencari tahu jawabannya di dalam Matius pasal 28. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Yesus telah memberi tugas ini kepada murid-muridnya, bukan hanya untuk mereka saja masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksud dia memberi tugas ini? Dia hendak kita berbuat ubuntu. Dengan kata lain, dia ingin kita maju ke surga bersama-sama bergandengan tangan. Karena itu Yesus telah berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bukan hanya kita saja yang masuk ke surga, tetapi semua manusia masuk ke surga. Tuhan memberi tugas pemberitaan Injil yang berharga ini kepada kita. Melalui pemberitaan Injil ini, kita bisa mempraktekkan kasih. Apakah kita bisa memberitakan Injil tanpa kasih? Pasti akan lelah jika kita memberitakan Injil tanpa kasih, walaupun waktunya tidak lama. Rasanya tasnya berat,
dan langkah-langkah kita sangat berat melangkah untuk menginjil. Tetapi, jika kita memberitakan Injil dengan batin iman, aku ada karena kamu ada. Dan jika kita memahami kasih Tuhan dengan benar, sama sekali tidak akan muncul kesulitan yang kecil pun. Dan langkah-langkah kita tidak akan menjadi berat. Kita semua akan bergandengan tangan dan berlari bersama-sama, supaya tidak ada seorang pun menjadi pemenang atau yang terakhir, tetapi kita semua menjadi pemenang. Pada zaman Roh Kudus ini, marilah kita punya sifat kasih ini dan membagikannya dengan satu sama lain untuk memperoleh upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Ibu Surgawi memberikan firman pengajaran ini beserta tugas pemberitaan Injil kepada 7 miliar orang. Dan Yesus juga telah memberikan pengajaran ini 2000 tahun yang lalu. Menurut pikiran saya, ajaran yang begitu berharga ini harus diwujudkan di hadapan umat manusia. Mari kita baca satu firman lagi di Roma pasal 10. Marilah kita berusaha bersama supaya kita tidak ingin pergi ke sorga sendirian, tetapi semua pergi ke sorga bersama. Kita akan baca Roma pasal 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Menurut firman ini, bagaimana mereka dapat menerima dan percaya kepada Juru Selamat jika tidak ada yang memberitakannya? Untuk kita berpartisipasi dalam pekerjaan ini, yaitu menyampaikan kasih. Tuhan telah memberikan tugas yang hebat dan suci kepada kita. Itu adalah pemberitaan Injil. Mari kita baca ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Itu maksudnya, kasih Tuhan akan disampaikan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, bukan? Dan juga mengandung maksud bahwa ini tidak akan terwujud jika di dalam langkah penginjilan itu tidak mempunyai kasih. Kerajaan surga kita yang kekal sungguh-sungguh dekat. Kita tidak boleh berusaha untuk hanya sendiri menjadi pemenang dan makan semua buah stroberi itu, tetapi harus berpegangan tangan satu sama lainnya. Aku ada karena kamu ada. Aku ada karena ada Sion kita. Aku ada karena ada keluarga Sion kita. Dengan iman seperti ini, keluarga Sion kita di seluruh dunia sedang menanggung tugas pemberitaan Injil kepada 7 miliar orang tahun ini. Di Asia, Afrika, Oseania, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan di Korea. Semua keluarga Sion menjadi satu dan berusaha untuk menyelesaikan tugas Injil ini yang dipercayakan oleh Bapa dan Ibu kepada kita. Punyalah iman dan cinta untuk menuntun semua manusia di seluruh desa global untuk hidup di dalam karunia Tuhan. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 kita baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman.
Ketika Tuhan berkata, "Beritakanlah firman," perkataan ini bisa diekspresikan dengan kata lain, "Bagikanlah kasih dengan semua umat manusia." Apakah tanpa kasih kita bisa pergi memberitakan firman? Tidak bisa. Imam besar dan orang Lewi membiarkan orang yang sedang sekarat itu. Coba pikirkan perumpamaan dari cerita tentang orang Samaria yang baik. Imam besar dan orang Lewi tidak peduli apa yang orang lain hadapi. Mereka tidak memikirkan orang yang dirampok oleh penyamun itu yang akan mati jika tidak seorang pun merawatnya. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mempunyai kasih. Mereka tidak punya kasih untuk menyelamatkan nyawa. Mereka hanya memikirkan penampilan mereka, posisi mereka, dan martabat mereka. Mereka hanya memikirkan waktu dan biaya mereka akan habis jika membantu orang yang setengah mati itu, dan memikirkan bagaimana orang lain akan memandang mereka. Mereka tidak mau diganggu. Mereka tidak memiliki batin untuk menyelamatkan orang yang kena rampok, tetapi hanya melewatinya karena hal-hal demikian. Mereka menganggap orang itu sebagai seorang yang tidak ada hubungan dengan mereka. Tetapi di Lukas pasal 10, Yesus berfirman bahwa orang Samaria ini tidak sama dengan mereka, yang sudah menyerahkan waktu dan rencana untuk jalan-jalan, hanya untuk menyelamatkan orang yang sekarat itu. Dan Yesus memberikan pengajaran ini kepada kita, "Pergilah dan perbuatlah sama seperti itu." Inilah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, "Beritakanlah firman." Maksudnya, kita harus memberitakan firman untuk menyelamatkan dunia, bukan? Mari kita terus baca ayat 2. "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Di sini, Rasul Paulus menceritakan segala waktunya untuk memberitakan Injil. Dia mengaku, "Aku sudah menuruti kehendak Tuhan. Aku sudah melakukan kasih yang diajarkan Tuhan. Aku sudah menuntun jiwa-jiwa yang setengah mati ke dalam kebenaran hidup baru. Jadi, aku tidak punya penyesalan sedikit pun dalam kehidupanku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran di sorga." Saudara-saudari, saya harap bahwa kita semua akan dapat mengatakan perkataan yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sampai saat terakhir kita meninggalkan bumi. "Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memberitakan Injil dengan keras, sesuai dengan ajaran Tuhan untuk mengasihi umat manusia. Aku benar-benar melakukan kasih dengan memberitakan Injil seperti Tuhan mengasihi kita sehingga Dia mati di atas kayu salib." Kita bisa melihat Rasul Paulus mengekspresikan rasa bangga di dalam 2 Timotius pasal 4. "Aku telah mencapai garis akhir. Aku sama sekali tidak punya penyesalan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Saudara-saudari, Ibu Surgawi telah memberikan kita kehendaknya untuk memberitakan Injil kepada 7 miliar orang. Ketika kita menanggung kehendak pekerjaan ini, kita harus mengetahui kasih yang terkandung di dalam pemberitaan Injil. Apakah kita harus berlari sendiri dengan keras untuk menjadi pemenang dan makan semua buah stroberi yang di dalam keranjang sendirian? Ketika anak-anak Afrika bergandengan tangan satu sama lain, mereka menjadi berapa tubuh? Mereka semua menjadi satu tubuh. Jadi siapa saja tiba sebagai juara satu, mereka semua menjadi pemenang. Dengan pemikiran ini,
Kita harus mencapai kasih persaudaraan di Sion yang diinginkan Bapa dan Ibu di dalam persatuan dan keharmonisan kita yang indah, sampai kita menemukan semua saudara-saudari kita yang telah hilang. Dan kita harus menyelesaikan tugas pemberitaan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi yang telah dipercayakan kepada kita. Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi sudah mengajarkan kita melalui perumpamaan talenta. Tuhan tidak akan menghakimi kita sesuai dengan berapa banyak kita bekerja, tetapi akan memuji kita bahwa kita berpartisipasi dalam bekerja sama dengan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Ini dari perumpamaan tentang talenta, bukan? Di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, imam besar dan orang Lewi tidak memperhatikan orang lain dan hanya melewatinya. Yesus telah berkata bahwa kita tidak boleh menuruti teladan mereka. Tetapi dia berkata, "Pergilah dan perbuatlah seperti orang Samaria itu," sambil menjelaskan perbuatan orang Samaria yang berusaha banyak untuk menyelamatkan satu jiwa. Memang kita sudah tahu tentang ini, tetapi mari kita renungkan itu sekali lagi. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Hari ini, di dalam hati kita harus memahatkan kehendak Bapa dan Ibu Surgawi untuk memberitakan Injil kepada 7 miliar orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergilah dan perbuatlah yang sama seperti itu, kata Tuhan. Dari sudut pandang rohani, semua orang di dunia sama seperti orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jadi, kita harus memberitakan Injil kepada mereka dengan berbelas kasihan, seperti orang Samaria itu. Kita tidak boleh melewati mereka seperti imam besar atau orang Lewi dengan berpikir, "Tidak apa-apa, yang tidak diselamatkan adalah dia, bukan aku." Seperti orang Samaria itu, kita harus berbelas kasihan kepada mereka yang ada di dalam kemalangan. Orang-orang di dunia tidak tahu apakah mereka sedang menuju neraka atau surga, karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka orang buta rohani. Sudah menjadi orang buta rohani, mereka terus melangkah maju tanpa tahu kemana mereka pergi. Apakah ada jurang di depan mereka atau ada bahaya jebakan sedang menunggu mereka? Mereka tidak tahu situasi apa yang ada di depan mereka. Ketika kita melihat mereka, kita tidak boleh berpikir, "Tidak apa-apa, yang akan mati adalah mereka, bukan aku." Tetapi kita harus memberitakan kepada mereka, bahaya di sana, jangan pergi ke sana. Kita harus memegang tangan mereka, mengajarkan dan membantu mereka merasakannya, bukan? Kehendak Bapa dan Ibu Surgawi kita adalah membagikan kasih-Nya kepada 7 miliar orang di dunia. Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi mencintai kita sampai mati. Jadi, kita harus membagikan kasih itu dengan semua orang tahun ini, supaya semua 7 miliar orang bisa bertobat dan kembali ke pangkuan Bapa dan Ibu Surgawi. Marilah kita jadikan tahun ini menjadi tahun kemuliaan. Hari ini, kita sudah mempelajari arti kebenaran kasih yang telah diajarkan Ibu Surgawi kepada kita, yang bisa diwujudkan dan digenapi melalui pemberitaan Injil.
Mari kita baca firman di Yohanes pasal 13. Ayat 34 kita baca, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Hubungan antara perintah baru dan kasih di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 bisa berlanjut dengan Paskah. Ketika kita menyelidiki Paskah, kita bisa menemukan kasih Tuhan yang agung yang ada di dalamnya. Untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa dari kerajaan surga, Bapa Surgawi telah datang ke bumi ini dan menyobek dagingnya dan memberikannya kepada kita. Dan juga menumpahkan darahnya dan memberitakannya agar kita dapat makan dan minum itu. Bapa dan Ibu sudah mengorbankan diri mereka sendiri demi diri kita. Kita harus membagikan kasih dan pengorbanan Bapa dan Ibu Surgawi itu dengan semua 7 miliar orang yang akan datang ke Sion. Tolong ingat perintah baru, saling mengasihi. Marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh memberitakan perjanjian baru dan Ibu Surgawi. Dan bukalah jalan kemuliaan yang menuju ke surga di depan semua manusia. Dengan harapan ini saya menutup khotbah. Terima kasih.